A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang memberikan kepada masing-masing dalam perjalanan kehidupan kita sesuatu yang pas. Ya. Karena dengan itulah maka Allah akan menumbuh kembangkan ya kapasitas di dalam kehidupan kita. Sayangnya kadang-kadang salah satu faktor yang berat dari manusia itu tidak bisa menerimanya, tidak ridho. Nah itu yang kemudian menjadi penghalang ya, penghalang berkembangnya kemampuan kita untuk terus berprestasi dalam kehidupan. Maka saya tambahkan kemarin, saya ulang ya, sudah kita sampaikan. Kenapa diuji? Ya. Kenapa diuji? Ya. Agar berkembang kapasitas kita. Berkembang ya kapasitas. Kapasitas apa? Ruh. Ya, jiwa. Ya, kemudian akal, ya, pemikiran, kemudian jasad, ya, produktivitas. Ya, jadi ujian-ujian yang diberikan kepada kita itu agar manusia benar-benar berkembang. Namun Allah punya sunatullah ya, punya tingkatan, punya tata cara tersendiri gitu ya. Dan itu tidak bisa diganti, dibolak-balik begitu. Karena memang begitu sunatullah yang akan dialami setiap manusia. Yang pertama yang dituju dari ujian itu adalah agar, ini sudah kemarin ya, agar selalu bisa membersihkan jiwa. Ya, agar selalu bisa membersihkan jiwa. Kenapa? Ya, agar punya kekuatan dan kecepatan lapang dada. Nah, sehingga kemudian bisa ridho. Itu rumusnya ini. Nomor 1 itu yang duplek-uplek di situ. Ya. Ini kesimpulannya kemarin ya. Bapak Ibu itu. Ya enggak ya, agar selalu bisa membersihkan jiwa. Harus itu yang pertama, diuji itu untuk membersihkan jiwa. Nah, unsur kalau kita mau lihat bersihnya jiwa kita itu, yang pertama unsurnya apa? Harapan. Masih ada harapan. Alah, wis wegah urip ngono ki. Harapan. Harapannya menuju apa? Rahmat. Sing digoleki iki rahmat. Misalnya kita diuji sakit, ya Allah iki ane iki, mesti dikai kesempatan ki. Ya Allah, mudah-mudahan ditingkatkan rahmat. Ojo, Jawa lara meneh, astagfirullah. Kan, padahal lagi wingi rong dino lho rasane penak, malah rono meneh. Ini ki piye jal.
Jadi harapan sudah saya kasih tahu kalau orang itu digilir sakit itu berarti Allah akan membersihkan dan mengangkat derajat. Maka berhati-hatilah terhadap mensikapi sakit. Itu ya. Nek kon milih to, aku pilih rak loro ora ono sing ngongkon milih. Iya, karena ada orang yang tipenya itu punya reaksi cepat, anyel gitu. Dulu waktu Covid, oh ya, apa perasaan orang? Ya Allah, nek ngene terus ki ora iso dolan. Padahal beneran loh Bu ya. Neng omah wah aku seneng banget neng omah ya apa. Iso resik-resik maca Quran luwih akeh. Iya kan? Tapi ternyata tidak. Sampai ada orang tuh yang setiap kali ganti status fotonya kelambine gonta-ganti. Maksudnya apa? Ini maksudnya walaupun Covid, aku tetap bisa tampil cantik. Kira-kira apa meneh hubungannya? Ya? Orang itu namanya belum selesai dengan dirinya. Ya. Sibuk. Aku nak uang ngomong ini, uang ngomong mau karepe dhewe. Ya. Ya. Dua, rasa takut. Oh, ada orang itu yang rasa wedi. Takut. Rasa itu harus disisakan. Takut pada apa? Adab. Ya, takut pada adab. Ibu-ibu itu Bu, proses mencari rahmatnya, oh semangat banget Bu, pokoknya untuk rahmat menjalan. Tapi kadang-kadang tidak menyisakan rasa takut terhadap adab. Kowe iki ngaji terus sholat bengi, ngono ki yo nganu, ngajak bojomu, rak wangel wong kuwi ben rak wis. Wah aku sangi to ben wae. Ya. Itu dianggap oleh malaikat sama Allah tidak punya rasa takut. Kenapa ya? Karena kan maidu ciptaan Allah. Ya, dikasih suami yang begitu itu karena jenengan meh ditambah balesane. Ya, malah rak aku mau, udah mengiso ya itu. Takut. Makanya kemudian wis rasa batin hilang. Karena apa? Sering saya sampaikan orang itu kalau kemudian melaksanakan kebaikan, tetapi kemudian ada larangan ya tadi, apa nyimpen perasaan tidak enak, itu tidak bisa, ya. Ada malaikat itu konsultasi sama Allah. Ya Allah, ibu ini orang yang baik, suka berbuat kebaikan, sergep ngaji, sergep wirid, sergep donga. Lah Gusti Allah, terus ngapa? Ya wis lah. Kan wis sampai kabeh. Lah yang jadi masalah ibu ini tersinggungan. Kalau sudah sakit hati tidak bisa hilang dari hatinya. Lukanya itu berdarah-darah, menggumpal. Uangnya liwat kan langsung deg. Nah, menggumpal. Apa kata Allah? Kalau begitu tunda dulu doanya sampai dia bisa mengeluarkan rasa sakit hati itu. Gitu. Ya Allah Pak, urip sekali we kok nyusahke wong lha ya to dibatin malah kene ora itu dijarke tambah ranggena. Mbok Pak gak mikir kowe ngono ora. Ya kan nyusahke. Padahal itu dipakai untuk melapangkan dada. Kita loh Bu berhadapan dengan anak-anak bisa lapang dada Bu. Karena itu anak kita. Sama suami sama istri sulit. Kenapa? Karena itu orang lain. Ya, selamanya orang lain. Makanya sampai kemudian sudah meninggal, kita tidak terhubung Ibu. Amal-amal kita tidak bisa terhubung dengan suami. Kecuali kita sedekah atas nama. Itu orang lain. Jadi makanya kemudian setan itu menyergap perasaan kita. Ya. Wis ini direwangi gelem dipek bojo neng omah apa-apa aku. Nah, ya ta. Terus dek ini ngopo? Kemudian kenapa kalau ini tidak imbang maka tidak menimbulkan perasaan cinta kepada Allah. Kepada Allah ini enggak imbang. Orang nek rasa takutin
Ya Allah, aku salut mbek kowe. Ujiane kae kok ngono kok iso tetep tenang. Aku dhewe gumun. Tenang, aku gumun ya Allah. Aku rasane iki ya aku wis ayem seneng. Aku heran kok iso ya aku kok ngene ngono ki rada rumusé rada kacau. Ininya tinggi, itu cintanya kepada Allah lebih besar ya. Oke. Saya contohkan. Ya, saya contohkan. Ini kemarin sudah. Ada seorang bapak, ini suami istri. Bapaknya itu mengatakan, saya itu sejak muda punya penyakit mah. Kemudian dia sudah menikah 12 tahun. Jadi anggap saja penyakit mahnya itu 20 tahun. Suatu kali saya ada acara di Surabaya, ini orang Jakarta. Ada acara di Surabaya. Ada salah satu dokter, maka saya tanya, Bu dokter, apa ya obat mah itu? Kata dokternya, oh nanti Mas naik ke atas saja ya. Itu ada asisten ya, ada asisten yang nanti jenengan akan diberitahu cara menerapi agar mahnya itu tidak muncul. Terus dia bilang, tak pikir terapi apa ya, apa kon olahraga apa dan sebagainya. Sampai di atas dia bertemu dengan bapak itu, ya kan Pak, saya disuruh Bu dokter ke sini. Oh iya, kenapa Mas? Nah, cerita begini-begini. Kemudian tangannya dipegang. Ikuti saya ya Mas, katanya gitu. Ya Allah, saya tahu saya sudah banyak menginginkan sesuatu untuk kebaikan dan kebahagiaan hidup saya. Namun ternyata Allah memberikan yang lebih berguna bagi saya. Ya Allah, aku tahu aku sudah merencanakan dengan teliti hidup saya. Ternyata takdirmu jauh lebih baik dari yang aku rencanakan. Ya Allah, aku ridho. Apa saja yang kau berikan, ya Allah, aku ridho. Apa saja yang engkau dekatkan, ya Allah, aku ridho. Gitu ya Mas, nanti kalau pulang ucapkan itu. Selama di jalan, laki-laki itu mengucapkan, ya Allah, aku ridho terhadap apa yang beri, ya Allah. Akhirnya tidak sempat lebih panjang, ya Allah, aku ridho. Ya Allah, aku ridho. Dari Surabaya sampai Jakarta menangis. Ternyata dia belum pernah mengucapkan ridho terhadap semua yang diberikan pada Allah. Catat baik-baik. Ridho. Semua. Bahwa Allah tidak pernah menginginkan kejelekan bagi kita. Bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik, bahkan yang tidak kita ketahui. Ridho. Kalau kita tidak bisa berpikir, sebut, ya Allah, aku ridho. Ya Allah, gantikanlah semua yang hilang dengan kebaikan yang banyak. Semua dikatakan. Sampai di Jakarta, dia mampir masjid. Dia bersujud. Kemudian memulai hidupnya yang baru. Dengan meridhoi segala sesuatu yang diberikan Allah padanya. Sejak itu, penyakit mahnya hilang. Ya, itu sebabnya Allah menguji kita. Ternyata kita itu belum merelakan bahkan kalimat ridho kepadamu. Padahal dia wis diajari raditu billahi robba. Malah agak ngerti artinya ridho. Oh ya, apa artinya ridho to? Wis hafal ndek cilik raditu billahi robba. Wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridho. Terus kalau toh Allah tidak tahu agar Allah membimbing, itu akan bagaimana kita bisa punya kecepatan kembali lapang dada. Gitu. Wong faktanya Allah itu menguji seseorang buta. Kemudian dia ridho terhadap itu. Dan kemudian muncul prestasi. Ya kan? Hafal Quran. Maca Quran terus kene sing melek goleki Quran ketliso terus. Melek Bu. Bukune
Dia masih ada bukunya, ketelisut buku. Kuwi melek. Ya kan? Kuwi itu tidak sekedar yo memang nek wong cacat itu mesti dikei keistimewaan. Ngono kuwi senengane. Ya, itu tidak sekedar menaikkan kapasitas itu ridho dulu Ibu, ridho dulu. Ada suami istri buta, anaknya tidak buta, makanya dikai kelinting-kelinting. Pada waktu Lebaran suami istri itu ketibanan arisan keluarga karo halal bihalal. Sing teko melek kabeh. Dan suami istri itu menyajikan, ayo monggo diminum, monggo dimakan. Uangnya sampai kaget ya, kami tenggengen. Jadi, oh ya monggo. Wih buta, wih bu. Ya, nyediake apa dan sebagainya, monggo diunjuk. Seadanya, ayo. Terus lungorono kene nganti bumun. Wih jane ndelok pernah ketika kelinting, enak jangan keluar. Banyak kendaraan, ayo ke sini. Kene yo do minggu. Kok ngerti yo nek nang kono. Ya tak ngerti nek ana kelinting. Ya. Ridho. Ketika kita belum sampai ridho, belum sampai lapang dada, oh itu masalah akan muncul. Terutama masalah proses nomor 2 kemarin ya. Orang yang sudah ridho itu kemudian fokus. Satu fokusnya apa? Mengokohkan proses. Oh, mengokohkan mengokohkan proses. Ini juga harus dipahami bahwa dalam hidup itu yang sangat penting adalah proses, bukan hasil. Proses. Mau sampai dikatakan jenengan itu. Nek Qur'ane salah terus malah bijine loro. Gitu. Makanya proses yang sabar. Ora gurune sing sentimen rak gurune. Gurune aku bicarane supaya gurune rak kuwi. Rak munggah-munggah. Ya, proses. Makanya tadi nek wis ridho langsung prosesnya yang pertama meningkatkan kualitas amal. Nah, wis iki langsung saya kata ini, nek iki urung ketok ya urung ridho. Ya. Kita diberi sakit. Wah, ini Gusti Allah iki meh ngresi ana sing ra bener iki. Ya. Nah, kemudian diperbaiki salatnya. Wis nambah istighfar, bismillah nambah istighfar. Lah nek ra ngerti ilmune ya kan dibilang ibu-ibu dulu sudah tak kandhane ulama lho. Sampai mikir ke meres ilmu. Lah piye? Dikon maca kitab ya wis ora rampung-rampung. Ya Bu. Bareng rampung ora mudeng maksude. Maka ulama itu sampai ngeringkeske. Ya, ngeringkeske kabeh hanya dengan satu kalimat. Setiap amal punya waktu. Ngono ya jene masalah. Jadi kan gampang toh. Apa masalahnya? Ada yang tanya, Budia, saya itu kalau membaca surah Al-Mulk mau tidur mesti ketiduran. Iki batinku iki kleru le nangkap apa bareng pokoke nek wis ngantuk kon maca Al-Mulk ya bablas. Ya, maksudnya sebelum tidur ki bar isya ngono Bu. Ya. Bolehkah dilanjutkan paginya? Nah, aku ya iso jawab. Engko nek boleh Bu ngomong kancane entuk yo. Timbange kowe bengi-bengi mending kaya aku. Ngono kan aku repot ya. Aku kangen jawab aku. Jangan sudah baca berapa ribu. Aku dilatih Ibu. Kualitas itu dilatih ya. Nah, tadi Budia nek maca esuk awake dhewe ngaji ku lho maca Al-Mulk. Waduh kuwi karepe ben lancar karepe. Bengine malah bengi rak maca. Mau esuk wis. Wis bener-bener salah paham tenan iki. Nah, lah Al-Mulk kok iso kebablasan tuh lho HP ku lho HP. Tidur di HP kok kayak gitu. Engko nenek SMS tangine.
Ya. Orang sudah dibilangin kalau kepengen meninggal itu husnul khotimah, perhatikan adab tidur. Kan itu latihan mati. Malah nganggo tangi meneh kuwi jenenge mati urip ngono. Piye maksudnya? Akhirnya kancilen ora iso turu ngono kok. Tapi makanya pilih maca al-mulk soalnya apa? Ngantuk. Nek maca al-mulk ngantuk. Nek maca HP ora. Ini langsung. Maka setiap kali diuji dia kepikiran untuk menambah. Ada lagi ibu-ibu. Budia, ternyata sekarang saya dapat ujian. Suami saya nggak kerja Bu. Apa Budia punya pekerjaan? Duh, padahal aku mulange tak kon amal pagi. Jenengan wis amal pagi durung Bu, karo suaminya belum Bu, nggih amal pagi rumiyin nggih Bu, ya. Ngantos kapan? Kuwi nganti apal, Bu, suwe. Ya karena tadi apa yang Allah akan berikan kepada kita hari ini itu tergantung kualitas yang kamu lakukan pada hari ini juga. Ya, jadi mulailah pagi itu dengan kualitas amal yang baik, Bu. Ya, gitu. Kemudian apa? Nomor apa? Meningkatkan. Lah ya. Apa? Menguatkan. Ngono maksudku. Menguatkan hikmah. Apa menguatkan hikmah kehidupan itu? Yaitu kita tuh bareng ini, Bu, setelah ini. Kuwi ngomongnya apik terus. Wong ngrungokke, kowe saiki kok ngomong apik mentang kan ya. Ya Allah, alhamdulillah ya. Nek ra diuji ngono to. Aku kadang tak kelingan. Itu. Nek ra diuji ngono to, aku kadang-kadang lali to, istighfarku kurang gitu. Terus banyak. Sampai kita misalnya itu, tenang kuwi kalimat kuwi bener. Ya, bersedekahlah sampai kaya, tenan kuwi bener tenan kuwi. Kuwi rumus sing gampang kuwi. Mosok coba. Ojo malah ra mesti yo. Kuwi ra mesti. Ya kan. Lho kuwi Cina-Cina kuwi sugih ora sedekah. Kuwi contone salah. Nggih contoh. Kuwi pertanyaane buatlah contoh. Jenengan contone salah ya sing keliru. Ya kan. Itu. Maka kita tuh loh kon contoh yang bener. Kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Jawabnya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Ya dah? Itu. Oh golek contoh. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat di dalam sejarah. Ya. Diberikan jalan nikmat dan kita jangan disampaikan kepada jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang yang dzalimun. Aja golek contoh dhewe ya. Nah, sehingga bagian. Nah, kemudian tadi kreatif dan inovatif. Kreatif itu ya bener mencari banyak cara. Jangan dibalik rumangsane inovatif. Timbange moco kesel to mending kue nyetel murotal ngono kue ora inovatif. Nyetel murotal. Kenapa kita disuruh baca Al-Quran terus? Ya kan agar rahmat turun, malaikat itu membantu dan banyak. Orang yang membaca Quran, yang wirid ya itu auranya putih. Putihnya itu bersinar terang. Lu terlihat dari langit apa? Begitu. Kalau pada datang, ayo pesan. Kita amin, kita doakan. Lah nek murotal jenengan ora bersinar. Malaikat tuh, walaupun jenengan wis modern, ora tertarik. Ora enek tekan rumah, wah tebake murotal. Tep malaikat. Ngono ora ono. Tep ngono. Ya. Jadi itu pastikan, makan jenengan ya yang dalan pirit. Itu pohon-pohon seneng banget. Seolah-olah mengawal ya.
Makanya rasanya kok perjalanan kok santai, ayem. Kenapa ya tadi wiridnya itu disambut oleh angin dan pepohonan yang ada di sekitar kita. Apalagi kalau jenengan umroh haji. Labbaik Allahumma labbaik itu seluruh labbaik la syarika laka labbaik seluruh alam. Ono sing karena wis umroh terus ora talbiyah. Engko nek wis meh tekan. Ngono ya kan ora paham bahwa itu adalah sebuah kekuatan yang awalnya diambil agar sampai sana itu punya kekuatan apa? Menahan lisan. Ternyata nanti hadis yang ke-16 ya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu tidak sederhana pakai mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Orang yang tidak punya keyakinan akhir yang kuat ora iso nahan. Ora entuk. Kalimat la takdok. Tidak boleh marah, jangan marah. Ora ning nek memang kudu diseneni ora apa-apa ora nek. Kalimatnya la langsung. Sehingga kalau kita menahan diri karena tidak boleh, walaupun ngatakan ya ora iso. Nek bocah ki tetap kudu kadang-kadang dimarahi. Orang yang tidak pernah marah, tidak pernah marah loh Bu. Maka kalimatnya bagimu surga. Lah kenapa ya ridho ya wis. Mungkin ya salahku. Maka dulu saya ceritakan ada seorang ibu punya anak perempuan 2, laki-laki. Sing wedok ya wis memang gampang diatur. Wong wedok. Kon ngaji ya Bu ya. Cilik karo sekolah karo neng TPK ngajine apik, apalane apik, sekolahe pinter. Koncone apik-apik sampai kemudian entuk kerja mapan kemudian nikah. Anaknya 1 yang ragil laki-laki sing digadang-gadang. Ternyata kena narkoba. Arep dikandake ra iso ndidik anak wong liyane berhasil. Maka ibu itu menghadapi anak gini, ibuke dimaafi yo nak, ibuke dimaafi, ibuke salah. Ibu ono salah dimaafi ya nak. Wis anake ngomong macam-macam ditelateni ibu ya, diresiki nek mulai terus diwudu, terus salat ibu ngomong surat anake mbok turu mbok apa. Begitu. Sampai mungkin ya, anaknya yang perempuan baru baik-baik ya ndak bisa pulang Bu dia di luar Jawa. Ono anake ono bojone jadi tidak bisa langsung membantu ibunya ngopeni adik. Nah, karena memang ya mungkin ya dengan segala macam perasaan akhirnya ibunya jatuh sakit. Akhirnya sing ngopeni anak sing narkoba itu Bu. Anak sing narkoba. Ibunya tetap istighfar. Anak ibu dimaafi ya nak. Ibunya itu ya, ibunya itu tidak ngomong lha iya nek diarani aku salah wong anakku siliyane apik gitu. Atau kemudian ngomong, lah ya anakmu kok iso ngono, lah ya aku ya ora ngerti aku ora didik ngono, apa nurun mbahne, ngono ya ora. Apa nurun tanggane, apa dijak kancane, dia tidak menyebut orang lain. Ujian untuk dirinya sebagai seorang. Ya. Makanya Allah, orang yang prosesnya sudah sebaik itu. Akhirnya yang nuntun la ilaha illallah itu anaknya yang narkoba walaupun belum tobat. Sampai detik akhir itu dia masih istighfar. Pertanyaan kalau dalam sinetron, ya Allah mesake nih mbok ndelok tobat sedilit. Ben ayem. Ternyata Allah lebih menjuruskan jalan ke sana. Kenapa? Karena kalau kemudian tobat sih mesti ada perasaan bangganya. Ya Allah alhamdulillah ya Bu. Akhirnya tobat lah yo aku ndongone rak meneng kan gitu. Tapi tidak. Allah akhirkan ibu itu dengan terus menyebut istighfar yang membersihkan barangkali kesalahannya. Setelah meninggal anaknya tobat lah, nek wong delok aja apa mbok tobat iki sadurunge.
Jadi begitu. Allah tuh mengatur. Ya, mengatur kita. Bahkan ada orang, "Lah iya wong apike kaya ngono jek diuji." Niku piye ta wong ujian iki memang ngono kuwi ya. Ya, ujian saya Bu ya terhadap HP ya Bu. Nomor saya sekarang saya blokir ya Bu karena memang dipakai untuk penipuan dan penjenengan ya Bu. Segala macam bentuk permintaan uang terus apa lelang ya Bu, ibu-ibu itu sama kayak gampang kejebak. Lelang sepeda motor di lelang 5 juta ngene tuku telu Bu piye jajar. Dikirim biar di barangnya dikirim ya kan Bu. Nah, itu banyak hal. Ada yang apa namanya minta doa karena ketipu beli apa sepeda listrik online gur 1,5 juta ya itu memang murah banget. Makanya dikirim gitu. Ada lagi yang datang ketipu usaha online Bu ya 110 juta. Ketika datang rasa ngomong aku ya melu rasa ngomong lah kan ngomong apa aku ya iya. Nah itu saya nomor saya tuh kenapa segera saya blokir Bu. Salah satu yang sangat berat bisa dipakai pinjaman ojol. Nah, itu kasau banget ya nanti. Jadi ya wis ya makanya tadi kita ndak bisa Bu melacak isone ya iki meningkatkan ya kan Allah memberikan penjagaan ya memang dalam banyak hal gitu Allah mengiliki saya ora sah kemayu pendi grup akeh ngono Bu aku saiki menikmati kehidupan seperti zaman dahulu karena tidak ada HP ya, tidak ada orang yang menghubungi dan bertanya ya. Nah sekarang yang ketiga mengembangkan peran. Nah ini mengembangkan peran ini peran ini. Jadi Allah menguji kita mulai dari membersihkan jiwa agar ridho ya bisa meningkatkan amal-amal kita itu agar Allah bisa selalu meningkatkan peran kita. Kenapa? Karena peranlah yang mengembangkan potensi. Mengembangkan potensi. Ya. Ada seorang ibu bertanya sama saya, Bu Diah, saya itu punya potensi yang besar, tapi tidak punya fasilitas sehingga tidak berkembang. Saya bilang enggak salah itu kalimatnya. Saya bilang gitu. Oh salah Bu, salah. Potensi itu bahasa langit Bu. Potensi manusia itu macam-macam. Dan Allah akan kembangkan potensi kita dengan peran. Peran seorang anak, maka dia berkembang. Bagaimana mengembangkan cara taat agar diberi rahmat. Ya, cara taat. Mengembangkan bagaimana dia bisa bermuka berseri ngono kan. Ada orang yang tidak bisa ya. Dulu saya contohkan penelitian Sivini namanya. Sivini jadi di Jerman itu banyak anak yang dibuang di jalan. Bayi. Nah, diambil satunya ditempatkan di keluarga yang banyak orangnya ya sehingga bendera ribut ya. Rebutan makan, rebutan tempat, rebutan kamar mandi gitu ya. Yang satunya ditempatkan di sebuah gedung diisi dolanan kayak istanane anake Ratu Inggris itu. Ya. Wes macam-macam dolanan, tapi tidak boleh ditemani. Tidak boleh ada orang yang masuk dengan ekspresi. Jadi kayak robot. Dulang dan sebagainya. Anak itu sampai umur 19 tahun tidak tahu cara tersenyum, cara bicara, dan cara berjalan yang benar. Maka dia berjalannya seperti hewan. Ya, itu tadi mengembangkan potensi. Itu penelitian untuk apa? Benarkah masalah itu dibutuhkan dalam kehidupan? Misalnya aneh itu. Kan rasa apa mubeng-mubeng kok ngono iki jenenge ujian nek dia ki apa kan aku ngono ngenteni penelitian bareng. Ternyata kesimpulan orang akan berkembang potensinya dengan
cepat ketika dia menghadapi berbagai masalah dalam peran yang dihadapinya. Gitu ya, kita sebagai anak itu membawa bagaimana kita sebagai istri. Dan itu menjadi sebuah rahasia sunatullah ibu. Kalau dalam keluarga itu jenengan ada masalah dengan suami dan keluarga suami, itu pasti ada kasus dengan bakti kita kepada orang tua. Itu pasti Bu, saya itu sudah berkali-kali ya, mendapatkan bagian itu. Ada hubungannya dengan orang tua. Termasuk kadang-kadang kita itu jane ora salah-salah, tapi orang tuanya ya itu punya kesalahan yang banyak. Ya enggak usah marah ya, itu ya sakjane ora karma, tapi anaknya memang diminta tolong untuk ikut. Jadi harus ridho sejak awal itu. Terus berarti memperbanyak istighfar ya, itu bagian yang seperti itu ya. Jadi nanti menjadi seorang istri potensinya bertambah karena kita menghadapi hal yang berbeda. Tambah, makanya saya katakan yang namanya nikah itu bukan bertambahnya kebahagiaan, tapi bertambahnya amal karena kita akan bertemu dengan orang yang lebih banyak, ada kerabat suami, ada tetangga. Kita tuh loh tetangganya gonta-ganti ya kan nikah, ya kan? Lah kontrak rono kontrak ini. Saya tetangga saya banyak kontrak ping piro ya aku mubeng-mubeng sampai akhirnya ke sini. Nah, peran yang pertama sebagai abdillah. Oh, ini harus dipastikan oleh Allah. Abdillah, hamba Allah. Hamba Allah. Nah, ini oleh Allah kan. Ternyata memastikan, mematangkan peran sebagai hamba Allah itu benar. Itu ketika dia selalu berzikir. Zikir itu apa? Mengingat Allah. Wa yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kon dengan duduk, dengan tidur, dengan melakukan aktivitas agar akhirnya mempunyai kesimpulan. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang engkau ciptakan tuh yang sia-sia. Semua punya kemanfaatan. Jadi jangan bertanya, kok ngene iki ngopo gitu. Itu. Jadi dan ini naik turunnya dengan sini. Kalau ini sudah selesai, maka ya semakin diuji, ini semakin kuat. Nah, sering saya sampaikan kepada ibu, orang berzikir itu oleh Allah agar terbentuk ya Bu magnet. Nah, ini enggak diperhatikan soalnya. Magnet kepribadian. Kalau tidak terbentuk magnet ya ora berfungsi, Bu. Ora berfungsi. Maka salah satu yang saya ingatkan kembali bahwa pembentukan magnet itu yang penting diperhatikan bahwa setiap amal punya waktu. Jaga waktunya maka akan selamat amal-amal kita. Ya kan gitu. Nah, misalnya nyon sewu ya Bu, misalnya. Jenengan tuku magnet sing budhe ngono lah ya. Tuku magnet sing budhe kayak nggone ngono Bu. Apa jenenge? Depan. Di depan. Wih mobil terus langsung telat apa? Sepeda barang nempel kabeh. Iya kan? Padahal magnet kepribadian itu berfungsi menarik kebaikan dan orang baik. Itu saja sudah 90% kehidupan jenengan selamat. Magnet kepribadian itu berfungsi untuk menarik kebaikan dan orang baik. Bayangno, kebaikan loh tambah terus. Ya. Orang itu tidak pernah sedekah nek gumun ya. Apa kesini anak wong lebok desa ketewu disenggon bener rak ya elah ngopo to ya apa kowe nek leboni seket ngono gumun banget ya. Kenapa ya tadi dia tidak didekatkan dengan kebaikan, malah anak kota lewat ini ki kudu diisi ngono bareng. Iya kan? Itu. Maka saya kemarin ngisi di tempat beli sabu, saya tuh
Waduh banyak sekali gitu ya. 200 gitu ya. Saya bilang bully saya tak eleke. Gawe kotak infak. Tapi kan orang kaya dia ndak enak. Ya kan ndak enak. Pun ndarakin jaluk duit sing ndaraki ya sapa. Sampai saya gini kan. Kalau tidak ada kotak infak itu memperberat peserta pengajian. Kenapa? Karena orang yang tidak mau melepaskan itu artis Bu, diwaca Bu. Dia tidak infak, maka biasanya kajiannya, hikmahnya nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Kenapa? Ya karena tadi. Wopone rata ngutuk infak nganggo kotak. Saya nganggo kotak. Lu padahal kadang-kadang leboni gurung ngewu masalah, ya kan? Itu tadi magnet menarik kebaikan dan orang baik, melepas kejelekan dan orang jelek, melepas Ibu. Nah itu kemudian kita sebut daya bina, melepas. Ini kan tidak bisa. Alah wis lah, wis rasa dieling-eling itu termasuk karena magnet. Yang terakhir apa? Menarik rezeki yang karim, yang mulia. Makanya ya delalah nek sok misalnya arep ngapusi, jane ora tau ngapusi, ning kancane kok do ngapusi. Akhirnya ya kan itu kena pelajaran pemasaran kan gitu. Alah wis ora tah, gitu ya. Nah itu namanya tadi di hal-hal yang tidak karim dijauhkan. Itu karena magnet. Ya, maka kalau kita tuh tandanya begini, ketemu wong sing ora apik, menyebabkan kita ya Allah, ono wong kok kaya ngono itu jenengan diberitahu. Ininya rusak. Ya, itu saja jadi itu gitu saja. Ibu kenapa ini saya sampaikan sebagai perat? Allah tuh kenapa ngasih magnet? Iki wong iso dititipi kesaktian. Itu kesaktian itu Bu. Berarti nah, wong kene ora kerja ora ngopo-ngopo, rezekine mlebu. Contohnya apa? Oleh-oleh kandhane yo. Nggih. Rezeki mlebu kon ora sakti piye, ya kan? Ibu yang namanya sakti itu terhubung dengan yang gaib. Ora enek wong jalan pagi terus dadi sakti, ngono iki ora ono. Dadi sehat ono. Sakti itu terhubung dengan yang gaib. Dan Allah itu maha punya kekuatan. Itu ya daya bina yang kerasa dewi. Anu iki. Rada ora beres. Kenapa males ya tuh? Kenapa arep salat males, malah tekon koncone maca ayat tekon koncone ya. Memang padha aku ya ngono tekon sak grup lho padha kabeh. Apa hawane to? Hawane ra enak. Apa hubungane? Salat bengi karo hawane ra enak ya. Ya karena kita jadi orang yang begini ini maka oleh Allah yang pertama dilihat ini. Oh, iki iso dititipi. Dikasih man. Ora ra iso. Ora bakalan. Ya, nah kemudian yang kedua sebagai pengelola pemimpin itu apa? Menumbuh kembangkan menumbuh kembangkan. Kalau kita wanita yang dilihat pertama apa? Rumah. Ini tadi tambah. Rumah apa? Rumah itu dibuat bersih ya, sampai suci Bu. Makanya cara ngepel itu penting. Pertanyaan yang sekolah, nyapu dan ngepel rumah A. sehari sekali, B. 2 hari sekali, C. sehari 2 kali. Pilih ndi? Lakon milih yang bener ndi? Ya. Sehari 2 kali Bu. Ya karena membuka pagi ya kita pastikan semua suci dan malam ya tadi apa yang kita lakukan kemudian itu jenenge latihan.
Ya, dia latihan. Jenengane nganggo kuwi apa? Serum. Pagi setelah bangun tidur. Malam sebelum tidur. Ora lali. Durung nganti entek wis tuku neh. Karena yakin kinclong. Ya, kemudian rapi. Ya, bersih, rapi, menginspirasi. Menginspirasi. Menginspirasi kebaikan. Ono omah kok angger wonge omah mlebu terus ngelu. Ya, menginspirasi kebaikan. Nah, kemudian menumbuh kembangkan apa? Jiwa-jiwa yang ada di dalamnya. Nah, makanya tadi perkara ridho itu. Kita itu memang hidup itu nganggo matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi Allah ya kadang-kadang 1 tambah 1 sama dengan 27. Apa itu? 1 tambah 1 sama dengan 27 apa itu? Sholat jamaah. Ya kan? 1 tambah 1 sama dengan 27. Ya. Kita apa namanya? Uang 4.000 dikurangi 2.000 sama dengan apa? Malah ping 700 ya Bu? Itu tadi. Jadi bertanggung jawab pada rumah, kemudian pada jiwa-jiwa yang ada. Nah, jiwa-jiwa yang ada diapain ya? Nah, dia berada pada ketaatan. Ya, ketaatan. Ketaatan itu disebut syukur, Bu. Sabar. Dan tawakal. Nah, kemudian ini yang terakhir. Nah, yang terakhir ini Bu, menjadi unsur perubah. Nah, sama Allah itu dijadikan unsur perubah. Nah, unsur perubah itu ya dipastikan bahwa di mana dia berada itu bisa menurunkan rahmat yang besar, membuat solusi yang lebih baik, membuat peningkatan ya potensi dalam segala bidang dan segala hal. Nah, ini pilihan. Nah, untuk itulah kenapa saya juga memproses ibu-ibu pengajian, memfasilitasi dengan urutan yang seperti ini. Termasuk di dalamnya saya bentuk sekolahan itu. Karena untuk menjadi unsur perubah itu butuh persiapan yang matang. Gitu. Tidak bisa Bu, orang-orang dewe itu tidak bisa. Itu sebuah pilihan. Gitu ya Bu. Nah, jam 9 mudah-mudahan itu menjadi bagian yang kita pahami bahwa hidup itu sudah ada skenarionya. Nek jenengan atau kita belum bisa menerima mubeng-mubeng terus Bu, jeneng kene kuwi mau lho Bu. Duwe lara mah 20 tahun kuwi mubeng-mubeng ning kene. Ternyata kemudian setelah dia paham, dia ridho, hilang dalam waktu 1 hari. Nah, kadang-kadang memang apa-apa yang kita lihat dalam sinetron, dalam novel, dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia itu memang sepertinya mendapatkan rumus bahwa orang yang bisa menikmati hidup itu kalau bisa menampakkan ekspresi ya, ekspresi yang ngayem kayak gitu. Jadi nek lagi sedih ngono kuwi ya wis rasane ya kita tidak bisa bicara, kamu kenapa? Ya. Padahal Allah katakan orang baik itu
ketika dia menerima masalah, maka dia endapkan. Sampai bisa dikeluarkan dalam bentuk hikmah. Kalau dia mendapatkan rahmat, karunia, maka segera dia tebarkan agar bertambah banyak. Itu rumusnya. Jadi akhirnya kita tuh malah nek lagi, aku nek lagi nek masalah, kudu ngomong. Wabeh, sak grup, hiji-hiji, gitu ya. Nah sehingga tidak akan muncul. Kenapa? Karena masalah yang kita omongkan tidak tambah ilmu itu masuk lagi ke telinga kita dan masuk lebih dalam, sulit untuk mengeluarkan. Bukan berarti tidak boleh konsultasi. Yang namanya konsultasi itu kita mendapatkan tambahan ilmu, ya. Lah kita tuh nyuwun sewu lho. Ora konsultasi kok curhat. Nek Jawa apa kudune luwih enak? Apa sini? Ora ngudo rasa. Ya ngerti ngudo lah. Ngudo rasa dibuka kabeh. Ngerti. Nek aku agak sedih to. Nek nurut kowe piye bener. Nek di masalah ngene kudu sedih wis bener kowe. Nangis malah nangis. Ngudo rasa. Begitu ibu-ibu, mudah-mudahan bisa memberikan banyak kebaikan dalam proses kehidupan kita. Mari kita tutup dengan doa. Ilah hadiniyah wa firido ilah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa adhimi sultani. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina ladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghriqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladina idza ahsanu istabshiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsiran wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minam tarim minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.